Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya adik-adik. Untuk adik-adik yang kelas 12, maaf kelas 11 yang masih belajar tentang materi aritmetika ya, barisan dan deret aritmetika ya. Dalam video kesempatan ini eh, ada kaitannya dengan ujian-ujian ya, soalnya materinya itu ya. Jadi biasanya masuk dalam ujian-ujian. Dalam hal ini ada soal ujian Eptanas tahun 2000-an. Ya, jadi ini soal yang berkaitan dengan barisan dan deret. Sebelumnya atau nomor sebelumnya bisa teman-teman atau adik-adik cek di deskripsi video saya. Di situ ada pembahasan soal-soal sebelumnya. Oke, jangan lupa like, komentar dan subscribe-nya ya adik-adik. Saya tunggu dan saya ucapkan terima kasih atas subscribe-nya. Oke, langsung saja adik-adik, di sini ya saya bahas suku keempat dan suku ketujuh suatu deret aritmetika berturut-turut 17 dan 29. Ya. Suku ke-25 barisan tersebut adalah, caranya. Saya pakai kertas. Perhatikan baik-baik penjelasannya. Suku keempat dan suku ketujuh saya pakai langkah-langkah cepat ya, adik-adik ya. Untuk nomor 23. Perhatikan. Untuk mencari bedanya langsung ya. Jadi U7-nya berapa? Jadi U7 yaitu 29 ya. Saya langsung 29 kurang 17 dibagi ya 7 kurang 4. Ini kalau dihitung berapa ya adik-adik? Ini kan 12 ya. Ini 3, 12 bagi 3 4. B-nya 4. Untuk mencari A kembalikan ke suku keempat. U4 adalah A tambah 3B. Nilainya adalah 17. B-nya 4 berarti 12 ini ya. Jadi A tambah 12 sama dengan 17. Maka nilai A-nya harus 5. Lanjut. Yang ditanyakan apa sih? Suku ke-25 barisan tersebut yaitu U25. Ya, U25 sama dengan A 25 ditambah N kurang 1 berarti 24 kali B-nya 4. Kalau dikali ini dapat berapa totalnya? 5 ditambah 96. Ya, dapat 101. Jawabannya adalah B. Sekarang kita lanjut. Sekarang nomor 24. Ini 24 ya, cuman terhalang nomornya. Lanjut. Suku ke-6 sebuah barisan aritmetika adalah 24.000 dan suku ke-10 18.000. Agar suku ke N sama dengan 0, maka nilai N adalah ini agak rumit ya. Kita dari awal pelan-pelan. Untuk U6 itu dia 24.000. Di mana rumusnya ini adalah A tambah 5B. Terus U10 18.000 ya, maaf. Itu sama dengan A tambah 9B. Nah, dari sini saya langsung eliminasi ya. Saya langsung eliminasi. Kita cari. Ini coret-coret berarti ini sisanya min 4B. Yang ini menjadi kalau dikurangi 6.000 ya. Jadi B-nya berapa adik-adik? Ayo. B-nya pasti negatif ya, yaitu negatif 1.500. Nah kita cari nilai A-nya lagi. Cara mencari A-nya adalah kembalikan ke rumus U6 ini ya. Jadi A ditambah 5B. B-nya ganti dengan 1000 minus 1.500. Ya, sama dengan kan A tambah 5B kan U6 ini adalah 24.000. Jadi A-nya ini kalau dikali ini kan minus ya. Minus 7.500. 24.000. Otomatis nilai A-nya pasti dia 30.000 ya. 500. Karena penjumlahan ini dengan ini. Atau berapa kurang 7 ini dapat supaya dapat ini ya, pasti ini. Itu untuk nilai A dan B-nya. Pertanyaannya tadi apa? Agar suku KN sama dengan 0 ya, berarti UN-nya 0. Caranya kita lanjut. UN sama dengan 0. Jadi agar dia 0.
Jadi A tambah N kurang 1 kali B kan. A-nya 30.500 ditambah N kurang 1. N kurang 1 kali B. B-nya berapa tadi? Ya 1000 minus 1500 ya. Berarti kali minus 1500. Oke, ini harus 0. Jadi kalau kita kali masuk 30.500 ditambah ini kali masuk berarti negatif ya. Tapi kan positif ini ya. Ya kalau kali masuk dengan min 1 ini kan jadinya 1500. Baru dikurangi lagi 1500 N. Oke. Nah, sekarang N-nya kita pindah di sebelah jadinya 1500 N sama dengan kalau ini dijumlah itu 33.000 kan. Oke, 33.000. Maka N-nya tinggal dibagi. Kalau dibagi ini kemungkinan dia langsung dapat 22. Maka jawabannya adalah C. Ini ujian masuk perguruan tinggi ya. Oke, nomor 25. Oke. Diketahui suatu deret hitung ya 84, ya 84 setengah, suku KN akan menjadi 0 jika oke. Jadi begini, untuk soal ini sepertinya ada kesalahan ya teman-teman adik-adik. Kenapa? Karena begini. 84 dengan ke 84 setengah itu kan penambahannya setengah ya, atau bedanya nanti kan positif. Ya, kalau bedanya positif berarti kan bertambah kan. Katanya di sini suku KN akan menjadi 0 jika N-nya ya kalau N-nya tambah naik otomatis tidak mungkin 0 kan. Iya, tidak mungkin 0, pasti dia positif. Artinya mungkin ini kesalahan ya, atau bonus mungkin di soal ini. Jadi saya lewati saja untuk membahas soal ini. Oke, sekarang lanjut nomor 26. Antara 20 dan 116 disisipkan 11 bilangan sehingga terbentuk deret hitung. Ya, jumlah deret hitung yang terbentuk sama dengan jadi antara antara 20 sampai 116 itu ya disisipkan 11 bilangan. Di sini kita langsung begini saja ya adik-adik. Untuk mencari totalnya jumlah deret hitung yang terbentuk kan total barisannya ada berapa? Ayo. Adik-adik berapa? Ayo. Total barisannya ada 13 kan? Ya, karena ada dua bilangan ini pertama dan terakhir kemudian disisipkan lagi 11 bilangan. Oke. Sehingga menjadi 13 barisannya. Nah, yang dimana barisan ini untuk rumus bahwa beda ya, untuk ya beda lama, otomatis kan beda lama kan dari barisan pertama dulu kan. Jadi ini dengan ini ada rumus itu beda barisan. Ya, kalau beda itu kan dia U2 dikurang U1 atau rumusnya UN dikurangi UN kurang 1. Oke. Untuk itu untuk suatu rumus beda ya. Jika ada suatu barisan matematika mempunyai beda pertama awalnya anggaplah beda lama ya. Maka untuk mencari beda baru itu misalnya ini kan beda lamanya kan 116 kurang 20 ini dapat berapa? Ayo adik-adik. Dapat 96 ya. Oke, 96 karena dikurangi kan. Nah, mencari beda baru, mencari beda baru itu dia ya. Penjumlah apa ya? 96 ini beda lama ini ya dibagikan ya dengan berapa angka yang disisipkan itu? 11 kemudian ditambahkan 1. Itu sudah rumusnya. Ini kalau dihitung semua keseluruhannya dapat 8. Ini beda barunya atau beda di saat disisipkan 11 bilangan itu. Oke. Paham ya adik-adik ya? Oke, lanjut. Nah, kita hitung saja untuk yang ditanyakan adalah S13 ya.
Ya, apa rumusnya S13? Ya, pastinya 13/2 dalam kurung ya 2 kali A ya ditambah N kurang 1 kali B. Ini saya belum ganti dulu A, N, dan B-nya ya. Oke, berarti ini 13/2 dalam kurung 2 kali A. A-nya di sini ya ambil 20. Oke, ambil 20 ya, berarti 2 kali 20 ya, 2 kali 20 ditambah N kurang 1 kali B, N-nya 13. N-nya 13. Kemudian dikurang 1 ya, jadi 12 ya. 12 kali B, B-nya 8. Oke, kita hitung 13/2 kali. Oke, ini dapat berapa ya adik-adik? 40 ditambah ini 96. Oke, sekarang saya hitung bagi 2 begini. 13 ini kali ini kan dapat 20 ya. Tambah ini juga sebagai 2. Berarti tadi 448 ya. Oke, dapat 48. Nah, sekarang saya jumlah ini 20 tambah 48 itu 68. 68 kali 13. 68 kali 13. 8 kali 3 24. 42. 6 18 20. Ini 8, ini 6. 884. Oke, jawabannya 884. Kita lihat di opsi. Jawabannya adalah C. Oke, lanjut nomor 27. Oke. Ini soal skalu ya. Skalu ini tahun-tahun sebelumnya ini. Ya, 50 tahun yang lalu ini. Jumlah semua bilangan-bilangan bulat antara 100 dan 300 yang habis dibagi 5 sama dengan ya, jumlah bilangan yang di antara 100 dan 300 ya yang habis dibagi 5. Masuk ya kira-kira 100 ya, masuk ya adik-adik karena dia bisa dibagi 5. Oke, saya pakai di sini saja. Oke, jadi barisannya itu mulai dari apa? Mulai dari 100, 100, 105, 110, sampai seterusnya ya, sampai dengan 300 itu. Oke, karena 300 bisa dibagi 5. Nah, untuk mencari totalnya ada berapa ini ya, totalnya ada berapa? Itu kita ambil dia UN dengan A-nya 100. Oke. B-nya adalah 5, sedangkan UN-nya adalah 300. Oke. Jangan lupa teman-teman like ya adik-adik. Oke. Semoga betah di channel saya. Di sini kita pakai rumus UN untuk mencari N-nya ya, atau mencari total sukunya itu. Ya, karena ditanya ini ada berapa penjumlahannya kita tidak tahu ya. Jadi UN gunakan rumus UN yaitu A tambah N kurang 1 kali B. B-nya adalah 5. Sedangkan di sini UN itu 300 ya. Jadi 300 sama dengan 100 ditambah 5N kurang 5. Oke, jadi ini harus 200 ya. Ini harus 200. Ini juga, ini jadinya harus 205 ini. Oke, jadi saya ulangi ya. Jadi 5N kurang 5 itu harus 200. Sedangkan 5N ini harus 205. Kalau saya dibagi ini jadinya 41. Oke. Jadi ada 41 suku ya. Jadi ada 41 suku. Nah, dari 41 suku ini kita cari jumlahnya. Oke, caranya ya sama seperti biasa ya. SN rumusnya ya, saya tulis lagi. N/2 dalam kurung ya. Kita pakai saja N/2 dalam kurung A tambah UN. Nah, ini juga rumusnya ya. Karena UN-nya kan sudah ada. Atau U41 itu kan A-nya juga sudah ada. Oke, tinggal kita hitung. S41 ya sama dengan 41 bagi 2. A-nya 100 tambah UN-nya yaitu U41 itu 300. Oke.
Ini kalau dicoret ini kan jumlah 400 ya, bagi 2 200, artinya 41 dikali dengan 200. Ini kalau diperoleh 82 ya. Bukan, ya cocok 82. 82 tambah 02, berarti 8.200. Oke, kita cek di opsi. Oke, jawabannya adalah A. Oke, semoga adik-adik paham ya. Oke, lanjut nomor 28 ya, maaf. Oke. Dari sebuah deret dihitung diketahui suku ketiga sama dengan sama dengan 9. Sedangkan jumlah suku ke-5 dan ke-7 sama dengan 36. Oke. Ya, pertanyaannya adalah jumlah 10 suku pertama deret tersebut. Oke. Jadi penjumlahan 10 sukunya ya. Oke, opsinya ini bisa dicek ya adik-adik. Oke, opsinya 88, 115, 140, 150, 165. Untuk adik-adik, kalau misalnya adik-adik menghadapi ujian nanti, jangan terlalu fokus di opsi ya. Kita hitung dulu setidaknya ya. Kalau sudah merasa ya sudah hitung baru tidak dapat, ya udah baru diperhatikan opsinya. Oke. Lanjut. Di sini kita ketahui bahwa U3-nya adalah 9, berarti U9 U3 itu kan A tambah 2B sama dengan 9. Sedangkan jumlah suku ke-5 dan ke-7. Oke, jadi U5 tambah U7. Saya langsung lihat di sini ya. U5 itu kan dengan U7, A-nya ada 2 ya, berarti 2A. Ditambah, kita perhatikan lagi di sini B-nya. B-nya di sini ada 4, B-nya di sini ada 6. Jadi ada total 10 ya, 10B. Oke, 10B sama dengan 36. Oke, kalau kita kurangi. Oke. Kayaknya belum bisa ya kita kurangi, kita kali 2 dulu ya. Ini kali 2, ini kali 1. Oke. Ya, saya langsung sambung. Ini jadinya 2A ditambah 4B sama dengan 18. Yang ini tetap 2A tambah 10B 36A. Kita kurangi. Coret-coret, ini minus 6B sama dengan ini minus 18. Berarti B-nya negatif atau positif? Positif ya. Oke, positif 3. Di sini kalau dia B positif 3, kita mencari nilai A. Cara mencari nilai A-nya kembali ke U3 itu ya. U3 itu kan A tambah 2B. 2 saya langsung lagi. Ini kan B-nya 3. 3, 6. Berarti A tambah 6 sama dengan 9. Ya, 2 kali 3. 3 kan B-nya 3 ya, 6. Pasti A-nya di sini adalah 3. Jadi A-nya pasti 3. Oke, dapat ya. Sekarang kita cari S10. Ini lumayan singkat ya. S10 berarti kan 10 bagi 2. Saya ambil 5. Kemudian 2 kali A. A-nya adalah 3. Oke. Tambah 10 kurang 1, 9. Kali B. B-nya adalah 3. Jadi adik-adik harus hafal rumusnya ya. Mau nggak mau harus ya. Supaya nilai kalian tinggi. Oke. Di sini dapat 5. Terus ini dikali ini 6. Ini 2, 7. Kali ini dihitung jumlahnya 33 ya. 5 kali 33 ya. Atau 33 kali 5. 15, 51, 65 ya. 165. Oke, kita lihat jawabannya. Jawabannya error. Oke, sekarang kita lanjut nomor 29. Suatu barisan aritmetika 583 ini selisih berapa ini adik-adik? Ayo. Ini 3, 2. Ayo. Kayaknya mungkin ada kesalahan di sini ya. Suku tengahnya. Oke, nggak usah lah perhatikan barisan ini, kita langsung ambil suku tengahnya ya.
Oke. Suku tengahnya apa rumusnya adik-adik masih ingat? Ya karena barisannya ini dari sini ke sini beda 3 kan. Ini ke sini tambah 3 kan. Nah, sini ke sini tambah 3 harusnya ya. Sepertinya kalau tambah 3 ini kan 14, harusnya di sini 14 ya. Ada kesalahan ini. Oke, kita jawab suku tengah. Jadi suku tengah itu lumayan rumit atau tidak? Oke, mudah ya. Suku tengah itu rumusnya itu suku pertama ditambahkan dengan suku terakhir ya baru dibagi 2. Oke, jadi dapat 5 ditambah 131 baru bagi 2. Ya, itulah dia. Berapa ini kalau kita hitung? 136 baru bagi 2. Ini dapat berapa adik-adik? Ayo. 68 ya. Ya, 68. Oke, ada. Jawabannya error. Oke. Lanjut. Kita lanjut nomor 30. Oke, kita lanjut sekarang nomor 30. Ini si Penmaru ya. Wah, lumayan lama juga ini, sekitar 40 tahun yang lalu lah. Seleksi penerimaan mahasiswa baru. Jadi namanya dulu adalah si Penmaru ya. Beda sekarang dengan SPMB, apakah itu UTBK ya. Oke, lanjut. Perhatikan barisan bilangan 500, 465. Ini mundurnya saya kira agak tinggi juga ini ya kalau kita hitung mundurnya atau negatifnya ini. Di sini pertama yang ditanyakan ya, suku negatif yang pertama adalah suku negatif yang pertama di bilangan ini dia ada di suku keberapa ya? Ada opsinya di situ teman-teman. Jadi sebentar ya, kita cek lah. Di sini nilai A-nya ya, nilai A-nya adalah 500. Oke, kemudian bedanya kita cek dari sini ke sini ya. Coba saya hitung saja. 465 dikurangi 500 atau kurang kebalik aja ya. 500 465. Oke, 5 ini jadinya 93 minus 35. Oke, minus 35. Nah, dari sini kita hitung untuk UN-nya ya. Kita tidak tahu ya suku keberapa kan. Jadi UN-nya itu harus kurang dari 0 nanti. Ya, kurang dari 0 atau kita cari dulu UN-nya ya. UN-nya adalah A tambah N kurang 1 kan. A tambah dalam kurung N kurang 1 kali B ya ini. Oke, A-nya adalah 500 ditambah N-nya oke nggak ada. B-nya minus 35. Ini kita pakai kurung ya. Oke, karena kurung itu sangat sensitif dia ya. Kita hitung kali masuk 500 ditambah ini minus, tapi kita ambil saja positif 35 dulu ya. Oke, terus di sini minus 35N. Oke, ini 535 kan. Oke, jadi 535 sama dengan 535 dikurang 35N. Untuk menentukan suku negatif pertama, negatif itu apa kan kurang dari 0 kan. Oke adik-adik toh. Oke, kalau dia begitu UN-nya harus kurang dari 0. Maaf, ini lebih besar ya. Harus kurang dari 0. Oke, jadi ini harus kurang dari 0. Oke, begitu ya. Oke, jadi ini kita pindahkan jadinya 535 itu harus kurang dari 35N. Oke, sekarang kita bagi ya. 535 kita bagi dengan 35. Ini kurang dari N. Ini kalau saya cakar-cakar ya adik-adik ya. Untuk N ini diperoleh 15,3. 15,3 itu kurang dari N. Otomatis atau nilai N-nya harus di atasnya ini. Kan tidak boleh di bawahnya kan. Oke, jadi N-nya harus 16. Artinya ada 16 suku pada saat suku ke negatifnya. Oke, jadi seperti itu adik-adik ya. Nah, artinya totalnya ada 16 suku ini. Kita cari suku keberapa dia 16 itu. Maksudnya karena di sini ada 16 suku,
ya. Suku ke-16 itu berapa nilainya? Oke, begitu ya maksudnya adik-adik. Oke, kita cari adalah U6. Oke, U6. Nah, cara mencari U6 itu ya seperti biasa kan, A ditambah 5B. A-nya adalah 500 ditambah 5 kali B. B-nya kan ya minus 350. Oke, kalau kita kali ini hitung dulu. Oke, ini jadi kurang ya. Kurang, ini dapat berapa? Ini 0, 2552, 15, 17, 1700, 1750. Oke, sekarang kalau kita hitung, ada mungkin kesalahan di sini ya. B-nya B-nya di sini ada kesalahan sedikit ya. B-nya bukan 350 ya, tinggi sekali nih. Harusnya dia 35 saja ya. Oke, berarti ini di sini hapus. Oke. Jadi 36 maaf. Ini dia U16 ya, bukan U6 harusnya ya ini. Ini juga harusnya 15. Ini 15. Oke, kita kali 35 kali 15. Oke, dapat berapa ya adik-adik ya? 5 kali 5 25, 52, 15, 17, 53, 5 ini 12, 21, 5, 5, 25 ya. Ini salah ini. Ini saya hapus aja dulu. Ya, 500 dikurangi 525. Berarti ini hasilnya minus ya. Minus 25. Oke. Oke, kita lihat opsinya. Oke, jadi opsinya adalah error. Oke, kita lanjut sedikit atau sampai di sini dulu. Oke, kita sampai di sini dulu pembahasan videonya. Jangan lupa standby terus ya adik-adik. Ya, saya akhiri. Tapi lebih penting jangan juga lupa untuk subscribe-nya ya. Bagikan ke teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.